Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan saya Fajri di dalam channel YouTube saya Fajri Meka. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita akan berdiskusi mengenai cara penulisan laporan di dalam asesmen GCG. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah kita mempelajari data dan dokumen, kemudian juga mempelajari hasil kuesioner dan juga hasil interview, maka tiba saatnya bagi kita untuk menuliskan laporan asesmen tersebut. Yang perlu dipahami dalam penulisan laporan adalah bahwa kita membandingkan antara yang diminta di dalam parameter asesmen GCG. Sebagai contoh, misalnya menggunakan asesmen versi Kementerian BUMN dengan SK 16, kita bandingkan dengan kondisi atau praktek yang ada di perusahaan. Nah, kalau antara parameter asesmen dengan kondisi atau praktek itu terpenuhi, maka itu tidak ada masalah. Kita dapat memberikan skor secara penuh kalau misalnya menggunakan SK 16 ya. Tapi kalau misalnya ternyata di dalam praktek dengan parameter yang diminta itu terdapat kekurangan atau gap, maka ini akan melahirkan yang namanya rekomendasi perbaikan. Sebagai contoh, misalnya ada pertanyaan di dalam SK 16, perusahaan memiliki pedoman tata kelola perusahaan yang baik atau GCG Code. Nah, kita lihat di dalam praktek perusahaan tersebut memiliki tidak GCG Code-nya. Katakanlah ada. Maka di dalam laporan ya kita akan tuliskan bahwa perusahaan telah memiliki pedoman tata kelola perusahaan yang baik, yakni berupa buku GCG Code yang disahkan pada tanggal sekian. Itu saja. Jadi bagaimana kita menjawab pertanyaan dari apa yang diminta di dalam parameter asesmen GCG tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya belum punya tetapi berupa draft? Nah, kalau berupa draft, kalau di SK 16 maka dari 0, 0,25, 0,5, 0,75 dan 1, maka kalau draft kita bisa berikan reward misalnya dengan dengan memberikan nilai adalah 0,5. Nah, begitu juga yang lain. Jadi kalau kita menuliskan laporan asesmen, itu fokus saja pada menjawab apa yang ditanyakan oleh parameter asesmen GCG tersebut. Jangan melebar bercerita kemana-mana, tapi fokus. Yang ditanya perusahaan memiliki GCG Code, ya udah, ada nggak GCG Code-nya? Perusahaan memiliki Code of Conduct, ada atau tidak Code of Conduct-nya? Oke? Jadi fokus dalam menulis laporan asesmen GCG untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminta di dalam parameter asesmen tersebut. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Sampai jumpa.